Kita beralih ke informasi lain. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Komisi Pemilihan Umum terkait keputusan KPU yang menggunakan putusan inkrah pengadilan sebagai acuan untuk menentukan pihak yang berhak ikut pemilihan kepala daerah. Pasalnya, putusan yang masuk dalam peraturan KPU tersebut berbeda dengan rekomendasi Panitia Kerja Komisi 2 DPR RI 2 pekan lalu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait rapat tersebut, kita akan segera bergabung dengan reporter Keiko Ranti dari gedung DPR RI. Ya, Keiko, mengapa Panja DPR merekomendasikan agar KPU menggunakan acuan putusan pengadilan sebelumnya ketika sampai batas waktu dimulainya pendaftaran calon kepala daerah, konflik masih belum selesai? Ya Fitri, hal inilah tepatnya mengapa rapat konsultasi diadakan pada hari ini. DPR secara langsung mengundang KPU untuk menghadiri rapat konsultasi yang telah berlangsung sejak pukul 2 siang tadi. Dan agenda utamanya tentunya untuk mempertanyakan mengapa rekomendasi dari Panja yang telah dikeluarkan oleh DPR pekan lalu tidak diterima oleh KPU. Yakni adalah poin ketiga yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini dan dalam rapat ini masih terus berlangsung adalah mengenai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panja DPR yang menyatakan bahwa pihak atau parpol yang berhak ikut mendaftarkan diri untuk pilkada nanti dilansir atau dilihat dari hasil pengadilan yang terakhir yang sudah ditentukan. Padahal dari PKPU sendiri telah mengeluarkan bahwa dari bila opsi untuk inkrah islah maupun dari hasil keputusan pengadilan atau inkrah tidak bisa dikeluarkan, maka opsi ketiga yang bisa dilakukan adalah untuk melihat parpol mana yang terdaftar atau memiliki SK dari Kemenkumham. Dan saat ini masih terjadi terus perdebatan alot mengenai KPU apakah tetap akan terus untuk mengikuti dari PKPU yang telah mereka ketok sejak 30 April lalu, ataukah mereka akan menerima rekomendasi dari DPR untuk mengubah poin ketiga yang telah disebutkan tadi. Ya, Fitri. Ya, Keiko, memang rapat masih berlangsung, namun kami mendapat informasi ini Ketua KPU Husni Kamil Manik memastikan bahwa PKPU tidak akan berubah, apalagi PKPU itu tinggal menunggu pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seperti apa informasi yang ada ataupun beredar di lapangan saat ini? Ya, tadi saat rapat tengah dalam keadaan break sebentar untuk istirahat dan sholat, kami sempat mewawancarai salah satu komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiansah. Kami mencoba mengkonfirmasi apakah memang ada kemungkinan PKPU bisa diubah sesuai dengan kesepakatan yang mungkin dihasilkan dalam rapat konsultasi dengan DPR hari ini. Namun dari keterangan komisioner KPU Rizky Kurnia yang menyatakan bahwa sampai saat ini KPU masih akan terus memegang dari poin-poin atau penjelasan dari regulasi yang telah ditetapkan melalui PKPU yang telah dirapat plenokan pada 30 April kemarin. Dan ia sendiri belum bisa menegaskan apakah memang dari rapat konsultasi ini akan menghasilkan kesepakatan tertentu, karena dalam undangannya di awalnya KPU hanyalah diundang untuk rapat mendengarkan pendapat bersama DPR. Salah satunya adalah membahas mengenai Panja atau rekomendasi Panja 3 poin yang telah dikeluarkan oleh DPR pada pekan lalu. Namun dari komisioner sendiri belum bisa memastikan bahwa seperti apa kesepakatan yang akan terjalin dari hasil rapat konsultasi ini. Kita juga masih menunggu karena memang secara administrasi ada kemungkinan bahwa PKPU masih bisa diubah, yaitu melalui judicial review dari Mahkamah Agung. Namun tentunya proses ini akan memakan waktu yang sangat lama. Sementara KPU hingga saat ini masih berpegang teguh dengan hasil PKPU, yakni untuk mendorong agar kedua partai politik yang masih bersengketa untuk melakukan islah atau dengan melalui jalur perdamaian. Fitri. Ya, baik, terima kasih Keiko. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter Keiko Ranti bersama juru kamera Adrianto dari gedung DPR RI Jakarta.